Kelas Indonesia, profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya Sobat Penggerak. Di video kali ini, saya Ani Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pangkal Pinang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Iqbal Adi Putra yang menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja saya akan menuju untuk pada kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang mendengar ya Pak ya. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan kesehatan. Amin. Oke, nah Bapak, nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi ini bertujuan untuk supaya pembelajaran Bapak nanti akan lebih siap, lebih terarah, lebih percaya diri. Yang apa-apa yang akan Bapak sampaikan pada saat kegiatan pembelajaran nanti, gitu ya Pak ya. Maka kita mengadakan kegiatan pra-observasi. Nah Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak, boleh? Boleh. Oke. Baik, pertanyaan pertama ya Pak ya, itu tentang berkaitan tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat kegiatan observasi. Apa Pak tujuannya Pak yang pertama? Untuk tujuan pembelajaran pada observasi kali ini ada 3, Ibu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami tentang jarak tempuh. Dan yang tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tentang perpindahan benda. Oke, perpindahan benda. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu membedakan antara jarak tempuh dan perpindahan. Kira-kira 3 itu tujuan pembelajaran pada observasi kali ini. Baik, berarti materinya tentang Gerhana gaya. gaya. Nah, kira-kira area pengembangannya nanti yang ingin Bapak kembangkan dari siswa itu apa Pak kira-kira? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan untuk peserta didik itu yang pertama adalah terkait kompetensinya, atau kognitifnya, dan yang kedua terkait keterampilannya, karena materi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Gitu. Oke, selanjutnya Pak. Baik, berarti ada kompetensi, ada keterampilan gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar nanti Bapak itu akan menggunakan model pembelajaran apa? Gitu Pak. Ya. Dan strateginya bagaimana Pak? Model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam observasi kali ini yaitu PJBL atau Project Based Learning. Nah, strateginya saya sudah menyiapkan beberapa instrumen terkait materi. Nah, nanti disesuaikan dengan gaya belajar anak. Oke. Berarti nanti dalam pengelompokan menggunakan gaya belajar? Iya, menggunakan gaya belajar yang sudah saya peroleh dari teman-teman BK. Oh iya, berarti ada 3 ya Pak ya? Iya, ada 3 kategori atau 3 jenis, itu visual, auditory, dan kinestetik. Oke, berarti nanti dari ketiga gaya belajar nanti akan berbeda-beda ya Pak ya? Iya, akan berbeda-beda. Kontennya ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih. Terus selanjutnya Pak, nah masalah penilaiannya bagaimana Pak? Nah, untuk masalah penilaian nanti ada beberapa aspek yang akan saya nilai. Yang pertama pengetahuannya. Nanti pengetahuan itu menggunakan instrumen atau penilaian formatif. Sedangkan untuk sikap dan keterampilan itu sudah ada di instrumen di modul. Itu sudah saya kembangkan seperti itu. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini kan kita baru pra ya Pak ya. Pelaksanaannya untuk observasinya itu di kelas berapa Pak? Nah, untuk observasinya itu nanti akan dilaksanakan di kelas 7J. 7J. Jam berapa Pak? Jam pertama dan kedua. Oke, berarti kelas 7J ada berapa siswa Pak? Untuk 7J sendiri ada 41 siswa. Oke, berarti nanti ada berapa kelompok di situ? Ada 6 kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Baik Pak. Nah, untuk yang kegiatan pra observasi saya rasa sudah cukup ya Pak ya, pertanyaannya sudah saya ajukan. Oke, baik Pak Iqbal. Nanti saya akan memantau untuk saya akan mengamati Bapak dalam mengajar, dalam pelaksanaan observasi. Mudah-mudahan dapat pembelajarannya menjadi maksimal, gitu ya Pak ya. Oke,
tujuan, terus area, model strateginya dapat tercapai, dapat teramati dengan baik, Bapak pun mudah dalam mengajarnya, gitu ya Pak ya. Jadi, nah nanti kita bertemu lagi di hari Jumat ya Pak ya. Ya, Di hari Jumat jam pertama, kedua, nanti saya akan masuk di kelas 7 J. Baik. Nah, Pak, nanti setelah kita melaksanakan observasi, kita mengadakan pasca observasi ya Pak ya. Oke, nanti berarti kita setelah ketemu observasi, kita setelah itu paskanya, begitu ya. Oke. Demikian Pak ya, sudah selesai untuk yang pra observasinya. Oke. Baik teman-teman, demikianlah kegiatan pra observasi yang saya lakukan dengan Bapak Iqbal. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi yang akan diadakan di hari Jumat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Oke, ada yang sakit? Tidak. Semuanya? Oke, pada kegiatan pagi hari ini Jumat jam pertama dan kedua itu adalah pelajaran IPA fisika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ariel, tolong silakan pimpin doa. Kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Ariel, Hadir. Alfi, Hadir. Gibran, Hadir. Alifa, Hadir. Alvaro, Hadir. Atifa, Audrey, Kalista, ya, Cantika, Dira, Dikra, Evan, Hadir. Firas, Hadir. Gatra, Hadir. Hafiza, Ibra, Hadir. Jasmine, Kayla, Hadir. Kayla, Hadir. Karalisa, Hadir. Tama, Bapak. Tiara,
Fadli, Hadir. Nadira, Putra, Hadir. Ismia, mana Ismia? Wina, Wina. Sebelum kita memasuki pelajaran, oke, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan kepada kita semuanya, oke, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah, ada yang tahu? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara apa? Berbagai macam. Dengan cara kita memberi ilmu salah satunya, dengan bersedekah. Nah, kalian ini kan masih pelajar, oke? Jadi silakan tunjukkan ilmu ke negeri Cina atau pepatah dulu tuh. Berarti itu disuruh kita belajar dan belajar, oke? Paham semuanya? Oke, di materi yang baru ini kita akan mempelajari tentang materi gerak dan gaya. Oke, yang belakang kelihatan? Oke, materi tentang gerak dan gaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik atau kalian bisa memahami apa itu jarak tempuh. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik atau kalian semuanya dapat memahami apa itu perpindahan. Dan yang ketiga, peserta didik atau kalian bisa membedakan mana jarak tempuh, mana perpindahan. Oke, itu Bapak tanya dulu nih. Oke, Bapak tanya Nadira, karena berbeda sendiri. Nadira, bagaimana kamu datang ke sekolah Nadira? Kamu datang ke sekolah menggunakan apa? Motor. Menggunakan motor. Menggunakan motor sendiri? Tidak. Oke, diantar oleh? Ayah. Oke, hari ini ayah yang antar. Oke, Nadira, kira-kira kamu berangkat dari rumah jam berapa? Ingat enggak? Jam 6.30. Oke, 6.30 sampai ke sekolah jam? 6.40. 6? 40-an. 40-an. Kira-kira berapa menit dari rumah ke sekolah? 10-an. Oke. Rumahnya yang paling jauh? Cantika. Oke, Cantika. Oke, ke sekolah menggunakan apa? Mobil. Diantar? Atau menggunakan sendiri? Diantar. Dari rumah jam berapa berangkat ke sekolah? Jam 6.30. Oke, sampai ke sekolah? 65? Oke, berapa menit? 20 menitan. Sekarang itu yang sedang, yang terjauh, sekarang yang terdekat. Alfi? Oke, Alfi rumahnya di mana? Oke, depan SMP. Berangkat jam berapa? 6.30. Sampai ke sekolah jam 6.35. Oke, nah jadi bervariasi ya, sampai ke sekolahnya itu bervariasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira berpengaruh tidak? Misal di jalanan itu ramai, oke? Misal posisi A, kondisi A nih. Pertama, kalian berangkat dari rumah ke sekolah, jalan sepi. Kondisi yang kedua, itu kalian pergi ke sekolah dari rumah, ternyata jalanan ramai. Ada perbedaan nggak? Oke, apa kira-kira perbedaannya? Apa? Apa? Waktu. Nah, kalau dia sepi bagaimana? Apakah makin lama atau makin cepat waktunya? Makin cepat. Tapi kalau ramai makin lama. Makanya datang ke sekolah jangan mepet-mepet jam 7. Karena mengapa? Karena kondisi di jalanan sudah lama. Selanjutnya, nah ini sudah saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami jarak tempuh. Yang kedua, peserta didik mampu memahami perpindahan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara jarak tempuh dan perpindahan. Oke, selanjutnya, oke ini di kelas kita ya. Ini kelas 7J. Tahu kelas 8 ini mana? Di mana lagi? Mana kan? Oke. Di sini ada 2 kondisi. Nah, oke, ini di 7J ya. Kita sekarang nih. Nah, kalau kita nggak
ingin ke kelas 8I. Nah, ini ada dua jalur nih. Jalur pertama, kalian lurus ke sini atau ke ruang BK, lalu belok kanan. Oke? Ya ada? Ya. Itu pertama. Oke, jalur yang kedua atau kalian langsung motong dari kelas 7 langsung motong ke lapangan poli, langsung ke kelas 8I. Nah, kalau kalian disuruh memilih, oke, disuruh memilih jalan yang mana yang akan kalian pilih? Jalan yang pertama lewat BK apa langsung dari lapangan poli? Oke, bisa ada yang ini tahu? Memberikan alasannya mengapa? Mengapa kira-kira kalian memilih jalur yang kuning ini? Atau lapangan poli? Karena kalian tahu lebih cepatnya bagaimana? Apa? Lurus. Emang ini tadi lurus juga? Ini kan lurus juga. Kita ada kelas 7 lurus ke BK, BK lurus ke 8I. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, apa perbedaan kalau kita menggunakan ini? Apa perbedaan kita menggunakan ini? Nah, ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi bahwasanya kita kadang cuek saja. Oh, ya udah kita lewat saja yang penting cepat. Padahal kalian sudah menerapkan konsep fisika itu di kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini kan sudah Bapak kelompokkan. Ada yang gaya belajarnya visual, ada gaya belajarnya auditory, ada gaya belajarnya kinestetik. Oke, yang visual kelompok satu yang mana? Oke, ini kelompok visual 1, visual 2. Oke, kelompok visual 3, kelompok visual 4, kelompok auditory 1, kinestetik 1, kinestetik 2. Oke, visual, auditory, kinestetik. Oke, mari sama-sama kita perhatikan dulu video ini. Ingatlah ketika kamu pergi ke sekolah melewati jalan yang biasa kamu lewati. Tahukah kamu berapa jauhkah jalan yang telah kamu tempuh dari rumah hingga tiba ke sekolah? Kapankah perpindahannya atau kemanakah arahnya? Mungkin jawabannya akan berbeda-beda antara kamu dan teman kamu. Oke, jumpa lagi bersama saya Cassandra. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan menarik tentang jarak dan perpindahan. Tahukah kamu maksud dari jarak dan perpindahan tersebut? Jarak dan perpindahan adalah besaran fisika yang saling berhubungan. Keduanya memiliki dimensi yang sama, akan tetapi keduanya memiliki magnetitis yang berbeda. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua kasus contoh berikut. Kita mulai dari kasus pertama. Johnny berlari dari titik A ke titik B sejauh 15 meter, kemudian berbalik arah ke titik C sejauh 5 meter. Total perjalanan yang ditempuh Johnny adalah 15 meter kan? Oke. Oke, tadi si Johnny kan berjalan tuh. Ketika kamu pergi ke sekolah melewati jalan yang biasa kamu lewati. Oke. Tadi misal si Johnny kan dari titik A ke titik B kan. Oke, dari A ke B berapa meter tadi jalan sana? Berapa? Oke, misal si Johnny dari A ke B 15 meter. Selanjutnya dia ngapain? Balik lagi kan? Oke, dari titik B ternyata dia balik lagi ke titik C sejauh 5 meter. Oke, kalau misal ditanya jarak tempuh. Oke, jarak tempuh yang ditempuh oleh Johnny ada yang tahu berapa? Berapa? Dapat dari mana? Oke, kalau dia jarak tempuh berarti semua jaraknya atau semua yang dilalui Johnny kita jumlah. Oke, dari A ke B. Awalnya kan A ke B dulu nih. Selanjutnya dari B ke
Ditambah titik C. Atau B-nya berapa? 15 meter. Ditambah B ininya 5 meter. 15 tambah 5. Oke, jadi jarak tempuhnya 20 meter. Oke, ini jarak tempuh. Paham semuanya? Ada yang tanyakan? Tanyakan ya? Oke, selanjutnya bagaimana perpindahannya? Oke, perpindahannya ada yang tahu? Ada yang tahu perpindahannya dialami Joni berapa? Berapa? Ya, Audrey? 3. Oke, ada jawaban yang lain? Berapa? 2. Ada yang lain? Oke, perpindahan tadi kan diartikan bahwa perubahan posisi. Posisi awalnya Joni di sini. Oke, anggap saja ini gambar Joni ya. Oke, gambar manusianya. Nah, posisi terakhir Joni di sini nih. Nah, ini yang posisi terakhirnya. Ya dah. Nah, kira-kira posisi awal dan akhir Joni sama atau beda? Beda. Oke. Jarak atau jauhnya perpindahan dari Joni posisi A ke posisi C berapa? 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 10. Dapat dari mana, Pak? Nah, posisi awalnya kan di sini. Ini ke sini kan 15 meter. Dari sini ke sini kan 5 meter. Berarti tinggal kita kurangi, yaitu 15 dikurangi 5 10 meter. Jadi perpindahan yang dialami Joni 10 meter, tapi jarak tempuhnya 20 meter. Ya kan? Sudah mulai paham sedikit belum? Sudah ada gambaran? Jadi jarak tempuh itu semuanya di total. Nah, kita anak kemanapun, jalan kiri kanan, dijumlah semuanya. Itu jarak tempuh. Tapi kalau dia perpindahan, kita cukup melihat posisi awal dan posisi akhirnya. Oke? Misal Bapak contohkan lagi nih, misal Bapak berdiri nih. Oke? Bapak maju misal sejauh 1 meter misal. Oke, ini 1 meter. Terus Bapak balik lagi ke tempat awal. Nah, ini 1 meter juga. Kira-kira jarak tempuhnya berapa? 2 meter. Oke, jarak tempuhnya 2. Perpindahannya 0. Mengapa 0? Oke, karena posisi Bapak awal dan akhir sama. Ya, ditanyakan? Ada yang tanyakan dulu ya? Paham semuanya? Oke, coba kita lanjutkan. Besarnya perpindahan Joni sebesar 10 meter. Ya, sekarang kita masuk pada contoh kasus kedua. Ini kasus yang Joni kedua. berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian, Joni berbelok ke kanan sejauh 6 meter dan berhenti di titik C. Dari kasus kedua ini. Oke, nah ini kasus kedua. Nah, kasus yang kedua itu dia ada berbelok. Kalau tadi kan cuma lurus balik lagi. Tapi kasus yang kedua ini dia pertama dari A ke B 8 meter. Ternyata dia belok. Belok dari B ke C sejauh 6 meter. Kalau tanya dulu, jarak tempuh berapa? 12. Jarak tempuh berapa? 12. Oke, kalau ditanya jarak tempuh atau JP adalah 12. Dapat dari mana? 12 tambah berapa? 12 meter. Oke, kalau yang ditanya perpindahan. Kalian tanya perpindahan bagaimana? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Oke, ini kasus 2 dan kasus 1 ini berbeda perilakunya. Nah, kalau ini kan sifat kurang, kenapa kasus sifat kurang? Karena gerakannya searah kan? Ini semuanya horizontal. Oke, atau dari kiri ke kanan. Tapi kalau ini kan ada gerakan dari atas ke bawah. Nah, berarti ini tidak bisa kita kurang. Oke. Oke, kalau kita lihat nih, kita ambil garis lurus nih, kita garis hubungkan. Kira-kira ini membentuk apa ini? Ada yang tahu? Segitiga apa? Segitiga? Tikus
Oke, namanya Pitagoras. Tentu saja ini sisi A, sisi B, sisi C. Nah, untuk mencari sisi C ini, bagaimana? Ada ingat gak? Rumusnya apa? Ada ingat? C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat gak? Nah, ingat lagi pelajaran matematikanya. Nah, kalau dia seperti ini, kita anggap ini A, ini B. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. A-nya berapa? 4U kuadrat tambah B-nya 6U kuadrat. Apa tanya nih, maksud kuadrat itu apa, nak? Apa kuadrat itu artinya apa? Oke, 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 kali 8? 8 kali 8? 60 ditambah 6 kuadrat. Kalau kita jumlahkan 64 tambah 36 100. Oke, angka 100 berapa? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Bapak tanya dulu nih. Angka 9 itu berapa? Dapat dari mana? Oke, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi angka 3 adalah angka 9 adalah di sekarang. Berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10 kali 10. Berarti akar dari 100 adalah 10 Jadi kalau dia perpindahannya segitiga seperti ini, kita bisa menggunakan Pitagoras. Oke, ada yang tanyakan dulu? Paham semuanya? Ada yang tanyakan dah? Oh ya, ini kalau sudah diangkat seperti ini, tidak usah pakai kuadratnya lagi. Tapi kalau dia tidak ada akarnya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau C sama dengan langsung ini akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa sama-sama. Oke, ada tanya lagi? Oke, coba kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ini kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Joni, yaitu panjang. Oke, nah sekarang lebih kompleks lagi, nah. Oke, ini arah mata angin, nah. Atas itu adalah utara, sedangkan bawah adalah selatan. Sebelah kiri adalah barat, sebelah kanan. Oke. Ini kan ada seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Nah, ini 2 meter ke barat. Barat kan ke arah kiri kan? Dia ada. Nah, berarti dari titik ini dia ke arah kiri sejauh 2 meter. Selanjutnya berbelok ke arah selatan. Selatan itu ke arah mana? Atas atau bawah? Ke arah bawah. Jadi lanjut di sini tadi. Oke, dari sini lanjut ke selatan. Selatan itu ke bawah. Ke bawah itu 6 meter. Selanjutnya dia lanjut lagi perjalanannya ke timur sejauh 1 meter. Dari sini lanjut ke timur, ke kanan balik timur kan sejauh 10 meter. Inilah demonstrasi perjalanannya. Oke, misal kita ingin misalnya itu adalah perpindahan yang dilakukan anak. Kalau yang tadi kan kita langsung nih tadi. Oke, dari sini A ke B bisa 8 meter tadi, 8 meter. B ke C itu sejauh 6 meter. Kalau ingin cari perpindahan, tinggal kita tarik garisnya biar dia membentuk segitiga itu sih. Kalau dia kasusnya seperti ini, ada yang tahu nggak bagaimana caranya membuat segitiga siku-sikunya? Ada yang tahu caranya? Punya imajinasinya seperti
buat atau kita lihat kira-kira garis mana yang kita tarik agar bisa membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita fokus di titik awal dan titik akhir. Ini titik awal, ini titik akhir. Oke. Nah, bagaimana agar dia bisa membentuk segitiga siku-siku? Ada yang bisa? Ada yang bisa tidak? Agar ini terbentuk segitiga siku-siku bagaimana caranya? Oke. Ilmunya adalah kita menarik garis. Dari mana? Mana kira-kira? Apa yang tunjuk tahu lah Pak Adik? Oke, agar ini terbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa bantuan garis mana yang bantuannya? Garis ini ditarik ke bawah. Jadi ini sekarang sudah menjadi segitiga siku-siku. Ada. Nah, jadi sisi yang kita ambil sisi saja. Misal ini A, ini B, ini C-nya. Nah, sekarang sisi ini yang kita ambil. Bapak tanya, sisi A ini berapa nilainya? Ada yang tahu berapa? Dapat dari mana 6 meter? Karena ini dan ini kan sama panjangnya. Karena ini dan sini 6, berarti ini dan sini juga 6. Oke. Selanjutnya sisi B-nya berapa nih kira-kira? Sisi B berapa? Dapat dari mana 8? Oke, 2 meter itu kan dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini 2 meter kan? Iya dah. Nah, sedangkan panjang keseluruhan dari sini ke sini itu ada 10. Nah, untuk mencari dari sini ke sini, berarti tinggal kita kurang 10 kurang 2. Jadi berapa? 8. Nah, jadi tinggal kita apa? Kita apakan sini? Kita masukkan apa? Oke, kita masukkan rumus Pythagoras sama seperti ini tadi. C kuadrat, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kebetulan ini sama nilainya. Tapi nilainya 10. Ya, ditanyakan dah. Nah, ditanyakan dah. Sudah paham semuanya? Paham dah? Oke. Nah, Bapak ingatkan lagi. Tadi kan sudah Bapak bagikan kelompok-kelompoknya, kelompok visual 3, kelompok auditori 1, dan ini kelompok kinestetik. Nah, kita melaksanakan proyek. Oke, ini tugasnya. Oke, kelompok auditori, mana auditori yang kanan? Nah, kelompok auditori nanti akan membuat rekaman suara terkait gerakan dan menghitung jarak tempuh dan perpindahan yang dialami seseorang. Seseorangnya siapa? Nanti KPD-nya akan Bapak bagikan. Itu kelompok auditori. Oke, sudah membawa KPD yang sudah Bapak minta. Nah, itu untuk auditori. Nanti kalian akan membuat proyek. Nanti melalui rekaman saja, rekaman suara. Sedangkan kelompok visual, karena kelompok visual, oke, sudah membawa karton yang Bapak minta? Sudah semuanya? Bapak 1 sudah belum? 2? Belum. Kenapa belum bawa? Kenapa? Kan baru dari kemarin. Kalau 3 bawa dah? Dah bawa juga. Oke, perhatikan nanti. Kelompok visual ini nanti kalian akan membuat poster. Oke, membuat poster yang ada di karton nanti. Nah, sama nanti membuat perpindahan dan jarak tempuh yang dialami seseorang. Nah, kalau untuk kelompok kinestetik, karena kelompok kinestetik, nah kalian akan membuat videonya atau memperagakannya. Paham? Ada yang tanyakan ya? Oke, ini yang KPD-nya. Satu aja. Ini saja.
cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah mau jelaskan tadi. Auditory, menjawabnya bagaimana? Melalui rekaman. Oke. Kelompok visual, bagaimana menjawabnya? Dituangkan di dalam poster atau di dalam karton. Untuk kinestetik, itu langsung diperagakan. Oke. Ya, suaranya juga boleh sekalian video juga. Ya, ditanyakan dulu untuk tugasnya. Paham semuanya tugasnya? Paham ya? Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu kita akan lanjutkan presentasi per kelompok masing-masing. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan semuanya? Oke, silakan kerjakan. Oke, yang belum menentukan silakan mulai. Titik satu orang saja. Oke, kalau untuk yang video boleh keluar di luar. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertiga. Karena waktunya sudah habis, tapi oke, tagihannya tetap akan Bapak minta. Oke, jadi silakan diselesaikan. Yang audio dan video nanti bisa langsung dikirimkan ke Bapak. Sedangkan yang visual kelompok 1 dan 3 silakan diteruskan diberikan ke Bapak kartonnya. Oke, ada yang tanyakan semuanya? Ada yang tanyakan ya? Oke, nah itulah terkait. Oke, bisa menyanyikan semuanya? Bisa Bapak ngomong? Oke, kalau Bapak ngomong berarti harus iya, dan didengarkan. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Oke, mengenai jarak tempuh, perpindahan, bagaimana perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Nah, harapannya, oke, setelah ini kalian memahami hal tersebut dan bisa lagi dipelajari lagi biar lebih paham. Oke, akhir kata, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua dan kita diganjarkan pahala dan menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali pada kegiatan Pasca Observasi bersama saya Ani Purwanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Saya dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya masih ditemani oleh Bapak Iqbal Adi Putra sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan Supervisi Akademi. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Jamhari Suhardantajin sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Oke. Selamat pagi Pak Jam. Selamat pagi Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih. Nah, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak Iqbal terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin. Kan untuk tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Iqbal lakukan. Begitu ya Pak ya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, nanti akan saya catat ya Pak ya. Bagaimana nih Pak perasaannya dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin? Oke, jalannya observasi kemarin alhamdulillah lancar sesuai dengan modul yang telah saya buat, kegiatan-kegiatan langkah-langkahnya, dan alhamdulillah senang juga akhirnya anak bisa melakukan praktik karena dalam pembelajarannya menggunakan keterampilan, area pengembangannya keterampilan praktik dan juga ada lihat kognitifnya. Oke, berarti area pengembangannya adalah praktik dan kognitif ya Pak ya. Oke. Nah,
dalam kegiatan kemarin, bagaimana Pak langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Di dalam kelas kemarin awal saya memberikan pengetahuan umum dulu, pengetahuan awal terkait materi yang diajarkan kemarin. Setelah itu saya membagikan beberapa kelompok karena dalam kegiatannya itu anak-anak akan melakukan praktik untuk melihat atau mengasah kemampuan keterampilan mereka. Nah, sebelum itu mereka saya bagikan terdiri dari 3 kelompok, teori, kinestetik, dan visual, yang dimana 3 kelompok tersebut memiliki proyek atau praktik yang berbeda-beda untuk melihat kemampuan keterampilannya. Oke, berarti sejauh ini Bapak sudah memetakannya ya Pak ya, yang audio, yang kinestetik, yang visual begitu ya Pak ya, sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sehingga pada saat Bapak membagikan itu berarti setiap audio sama visual dan estetik itu berbeda-beda ya Pak perlakuannya. Nah, kira-kira bagaimana perlakuannya Pak? Oke, kalau untuk yang auditory, nah mereka untuk pembelajaran dan praktik atau proyeknya itu nanti berbasis audio, suara, dari rekaman. Nah, kalau untuk kelompok yang visual, untuk proyeknya nanti mereka hasil-hasilnya itu nanti akan ada poster. Mereka dalam pembelajarannya membuat poster. Nanti sedangkan untuk kinestetik itu nanti mereka akan membuat video pada proyeknya. Berarti ada yang dihasilkan produknya poster, ada video dan ada rekaman suara gitu Pak ya. Mantap Pak. Baik. Nah sekarang menurut Bapak nih, apakah ada kendala, tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran kemarin Pak? Oke, ada beberapa kendala waktu observasi kemarin. Yang pertama itu karena ini berkelompok, secara kelompok, karena terdiri dari 6 sampai 7 orang dalam kelompoknya, yang mengakibatkan 1 atau 2 orang itu kurang terlibat aktif dalam kelompoknya, seperti itu. Selain beberapa kurang aktif, juga waktu, mengingat kemarin kan 2 JP, sedangkan kalau praktik itu kan butuh waktu seperti itu. Mungkin itu menjadi bahan evaluasi juga buat saya dalam membuat kegiatan. Nah sekarang tadi Bapak bilang ada salah satu anak kayak gitu ya Pak yang kurang terlibat aktif. Nah kira-kira kenapa Pak ya anak itu kok nggak mau terlibat aktif di dalam diskusi begitu Pak? Iya, nah ada beberapa anak yang tidak mau terlibat aktif itu karena memang pada dirinya dia itu orangnya introvert. Dia memang tidak banyak berbicara, orangnya agak malu-malu, seperti itu biasanya kendalanya itu. Oh gitu, malu Pak ya? Iya. Berarti belum ada tumbuh rasa percaya dirinya begitu Pak. Baik, nah sekarang Pak untuk rencana tindak lanjut Bapak supaya dalam pembelajaran itu semuanya dapat terlibat, dapat aktif seluruhnya, menyenangkan, begitu bagaimana Pak? Nah untuk yang tadi yang belum aktif tadi, mungkin saya akan memberikan perilaku agar meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti itu, meningkatkan kepercayaan dirinya agar dia bisa terlibat, bisa berbaur dengan teman-temannya dan bisa juga berkontribusi untuk kelompoknya. Selain itu untuk mengatasi waktu tersebut, saya akan lebih mendesain pembelajarannya nanti, mengalokasikan waktunya sebaik mungkin. Oke, berarti untuk menumbuhkan rasa percaya diri sama untuk memanage alokasi waktunya ya Pak ya, supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih senang dan nyaman bagi anak ya Pak. Nah sekarang ini rencananya udah bagus sekali Pak. Kira-kira kapan Pak ya? Kira-kira Bapak bisa nanti merealisasikan perubahan-perubahan rencana yang akan Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak? Ya. Untuk perubahannya secepat mungkin, karena anak-anak kan harus mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, yang bermakna bagi mereka, seperti itu. Secepatnya, sebisanya itu. Oke, baik. Nanti saya tunggu Pak ya cerita selanjutnya dari yang sudah Bapak ceritakan tadi. Nanti saya tunggu ceritanya bagaimana hasil daripada perubahan-perubahan yang sudah dihasilkan, begitu Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ini ya atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Ada rencana-rencana yang akan rencana yang akan tidak lanjut yang akan Bapak
Doakan supaya pembelajaran lebih menyenangkan kembali. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Jamhari untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau dengan kegiatan kita ini, Pak. Silakan, Pak. Saya lihat dari saya agak susah itu antara kunci dengan coach itu sudah ada kerjasama ya, sudah nyambung. Saya lihat Ibu Adi ini sudah menguasai 99,9% ilmu coachingnya ya. Dan nantinya harus diterapkan di pembelajaran selanjutnya, akan menjadi pemimpin nantinya. Jadi harapannya ke yang menjadi kunci juga harus menerima saran atau omongan nanti tetap kan harus tetap ya, bertanggung jawab lah. Jadi tidak punya tanggung jawab ini, saya ngomong ini dan saya laksanakan gitu. Tidak hanya kita ngomong di depan kuncinya bagus ya, tapi tanggung jawabnya tidak ada, hanya ngomong kok tulisnya bagus tapi realisasinya mau. Juga sebagai ibu sebagai coach itu sudah sangat bagus. Pokoknya yang sudah ada, yang sudah bagus tingkatkan ya, Anda sudah bisa membalik kata-kata yang menyamakan antara kunci dengan kucing itu, kunci dengan kunci itu setara dan omongan itu Anda yang menuju itu menjadi pembelajaran ya. Demikian, terima kasih ya, tetap semangat, masih muda dan ini musimnya kita ini sebenarnya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.